Baik, ini butuh kekuatan ya untuk membuat ekosistem dunia ekosistem yang halal ya. Tidak boleh diserahkan pada manusia. Kalau diserahkan pada manusia, manusia itu ketika diberi celah, manusia cenderungnya itu menyimpang. Kalau diberi pilihan, ya, ini A, ini B, manusia cenderung menyimpang. Kenapa? Itulah manusia, ya. Di mana manusia itu adalah makhluk yang banyak kekurangannya, makhluk yang bodoh, diberi makanan yang halal, dia pilih yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyusyirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita bersama tentunya dengan narasumber yang berbeda karena bahasan yang berbeda juga ya. Kita hari ini kedatangan Dr. Agus Yanto akan membahas tentang halal toyib, halalan toyiban ya, tinjauan syar'i dan food science tentunya. Baik, tentunya kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat, kesehatannya serta keistiqomahan juga tentunya. Dan hari ini kita masih pada suasana yang masih di mana kemudian wabah ini masih melanda ya. Semoga segera selesai ya. Semoga kemudian Allah segera cabut ya. Salawat serta salam senantiasa juga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh muslimin. Baik, sebelum saya lempar ke Pak, sebelum saya persilakan kepada Ustaz Agus, saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Hari ini kita bahas tentang halal-halal gitu ya, tapi bukan menghalalkan. Mungkin ada isu-isu khusus nanti akan bahas di lain waktu perkara itu. Ya, tentunya ini adalah perkara yang krusial ya, yang kemudian bagi seorang muslim tentunya. Saya bacakan dulu salah satu hadis ya dari Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Ahmad ya. Terdapat 4 hal, apabila keempatnya ada pada dirimu, maka segala urusan dunia luput darimu, takkan membahayakanmu. Pertama adalah menjaga amanah ya. Kemudian yang kedua berkata benar, dan yang ketiga akhlak yang baik. Selanjutnya yang keempat adalah menjaga urusan makanan. Tentunya ini adalah hal yang sangat urgent bagi setiap muslim. Urusan makanan bukan sekedar perkara kenyang atau tidak kenyang ya, enak tidak enak dan sebagainya, melainkan perkara surga dan neraka ya. Karena setiap yang masuk ke dalam tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, tentunya bagi seorang muslim harus memahami hal ini ya, dimana kemudian kita menyaksikan begitu banyak macam yang belum tentu kita ketahui apakah itu halal dan juga toyib tentunya. Dan bagaimana kita ketahui ya, memang hal ini sangat dijaga dalam Islam ya, tentunya berkaitan dengan nanti akan dampak-dampaknya banyak ya, termasuk kesehatan. Baik, saya persilakan kepada Ustaz Agus Yanto untuk kemudian menyampaikan materinya. Alhamdulillah hari ini kita juga sudah terhubung dengan live YouTube-nya ya, insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di anak ke Bas ya. Ya, maaf, Ya, Ustaz. bisa. Bentar, saya jadiin co-host dulu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur atas rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dalam situasi ujian berat pandemi ini. Kita masih dinikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita, mencukupi kita, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kondisi apapun kita harus menjaga, meningkatkan iman dan takwa kita agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Salam dan salam berikan pada seluruh teladan kita telah menuntun manusia dalam keselamatan, dalam kesehatan, dalam kebahagiaan. Ya, dia adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada sahabat, keluarga, dan pengikut-pengikutnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Baik, kita akan diskusi pagi yang cerah ini dengan terlebih dahulu doa billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Topik yang akan kita bahas pagi hari ini adalah halalan thayyiban, ya. Saya menyampaikan sesuai dengan apa yang kami pahami, mudah-mudahan apa itu bisa menjelaskan dengan sesuai dengan apa yang di dalam judul ini, tinjauan syar'i dan tinjauan budsain. Tinjauan syar'i berarti didasarkan pada suatu dalil, ya. Sedangkan sain di sini adalah berdasarkan kajian empiris, ya, tentang ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh peradaban ini. Baik, billah, ya, sahabatku semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini outline yang akan kita bahas dalam kesempatan yang baik ini, ya, pertama pemahaman tentang diri manusia dan konsep tentang sistem Islam atau nizam Islam, kemudian syariat halal dan haram, makanan dan minuman, dan kemudian tinjauan dari sisi ilmu pangan halal dan thayyib itu sendiri. Masya Allah, kalau kita bedah diri kita tentang siapa diri kita dan manusia, ya, yang hidup, yang tinggal di bumi ini sejak zaman dahulu sampai zaman yang akan datang, ya, itu tentu sama, ya, manusia yang hidup zaman dahulu dan manusia yang akan datang, ya. Komponen yang ada pada diri manusia, baik komponen yang secara fisik terlihat maupun komponen-komponen yang tidak terlihat, ya, berupa keinginan, naluri, ya, itu manusia
hakikatnya adalah sama manusia zaman dahulu dan manusia yang akan datang. Nah, pertanyaannya adalah dengan memahami apa yang ada pada diri manusia ini, manusia nanti akan bisa mengelola dirinya, ya. Manusia bisa memberdayakan dirinya, ya, mengoptimalkan dirinya, ya, untuk menggapai kemaslahatan di dalam kehidupan yang memang dia inginkan, yaitu kebahagiaan, ya, keselamatan, ya. Bahagia yang berkelanjutan, bukan bahagia sekarang, tapi bahagia yang continue, ya, atau sustain, ya, untuk bahagia dunia dan bahagia akhirat, ya. Jadi manusia ini ada hubungannya dengan makanan nanti, ya, memiliki suatu potensi atau qatul khayawiyah yang dengan potensi itu manusia bisa eksis, bisa hidup dan bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan, ya. Dan semua manusia sama ini, ya, potensi kehidupan yang diberikan Allah SWT secara dengan rahmatnya, ya, Allah memberikan kepada manusia kesempurnaan fisik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah memberikan pada manusia apa? Kebutuhan-kebutuhan sifatnya fisikal dan kebutuhan-kebutuhan sifatnya naluri, ya. Jadi ini sudah seimbang, ya, yang namanya khalaqna insana fi ahsani taqwim ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Kebutuhan fisik, manusia butuh makan, butuh minum. Apa ada manusia yang nggak makan, nggak minum, ya? Manusia patung barangkali, ya. Semua manusia makan dan minum, ya. Juga melaksanakan hajat, gitu kan, ya, ketika apa itu perutnya telah penuh terisi, itu kebutuhan fisik, ya. Kemudian juga manusia itu diberi potensi yang disebut naluri, ya. Naluri itu apa? Ya, sesuatu yang fitri, ya, sesuatu yang suci, ya, sesuatu yang harus dijaga dan bahkan sesuatu yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ya. Itulah naluri. Dan pemenuhan naluri itu memang tidak seperti hanya kebutuhan fisik, ya, tidak terpenuhi akan sakit. Kebutuhan naluri ini, ya, bentuknya mungkin tidak untuk sakit fisik, tapi adalah jiwanya yang tidak tenang, ya, bahkan bisa jadi jiwanya yang apa itu stres seperti itu, ya, karena tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginan-keinginan naluri. Dan naluri beragama mempertahankan diri, cinta dan kasih sayang. Rahimakumullah. Jadi pemenuhan ini tidak sembarangan, ya. Jadi pemenuhan tidak sembarangan. Misalnya makan, ya, semua makanan dimakan. Tidak seperti itu, ya. Manusia diberi akal, ya, tentu makanan yang baik, yang menyehatkan, dan manusia diberi fitrah beragama. Dia akan bertanya kepada Rabb-nya, makanan yang baik itu seperti apa? Oh, Rabb membuat aturan apa itu halal, ya. Jadi makanan itu harus halal. Kenapa? Karena semua aktivitas manusia itu terikat dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang mana nanti akan dipertanggungjawabkan, ya. Jadi ada sebuah kaidah syara yang cukup masyhur, al-aslu fil af'al atau qayyidu bi ahkam syar'i. Asal dari suatu perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syara, ya. Jadi tidak ada satupun perbuatan yang tidak ada nilai hukumnya, ya, dalam pandangan orang beriman, ya. Misalnya pagi hari ini kita sedang kajian, apa hukumnya kajian seperti ini, ya? Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, apakah makruh, ataukah haram. Jadi ada ahkamul khamsah, 5 hukum yang mengelilingi, menyertai
aktivitas manusia. Kajian seperti ini bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, dilihat daripada kondisinya. Ya. Dalam kondisi kebodohan yang merajalela, di mana manusia bergelimang dengan dosa, ya, karena ketidaktahuannya, maka kajian seperti ini menjadi wajib diikuti supaya manusia apa? Mendapatkan petunjuk ilahiyah untuk bagaimana dia berperilaku, sehingga dia tidak berada di dalam dosa terus menerus. Kajian seperti ini bisa jadi juga sunnah, ya, dilaksanakan akan menambah pahala bagi kita. Tidak dilaksanakan, ya tidak mendapat manfaat. Ya, yang jelas kajian seperti ini tidak makruh, apalagi haram. Ya, ya, juga bukan mubah, boleh, tapi ini bisa jadi kalau tidak sunnah bisa jadi wajib. Nah, jadi ikhwan ahibah rahimakumullah, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini harus dilaksanakan dengan serasi seimbang, ya, tidak mematikan satupun potensi yang dimiliki oleh manusia ini. Kalau kata misalnya makan dan minuman, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan aturan halal dan haram yang mengikat manusia ketika akan makan dan minum adalah harus memperhatikan aspek halalan. Ini kan artinya kan tidak melarang makan, tidak melarang minum, ya, mengatur. Ya, coba bisa dibayangkan ketika manusia hidup tanpa aturan, maka apa jadinya? Ya, bahkan derajat manusia mungkin akan sama menjadi seperti hewan atau bahkan lebih buruk keadaannya, ya, ketika manusia hidup tanpa aturan. Jadi itulah, ya, manusia diberi akal harus bisa berpikir, manusia diberi akal harus bisa memperhatikan keadaan ada pada dirinya, keadaan pada sekelilingnya, dan keadaan pada dunia seutuhnya ini, ya. Jangan sampai derajat manusia yang telah ditinggikan Allah Subhanahu Wa Taala nanti kedudukannya seperti hanya hewan atau bahkan lebih rendah, ya. Ya. Nah, ini sedikit juga memberikan gambaran kenapa kita butuh aturan, ya, agar manusia tidak tersesat, ya, agar manusia tidak jatuh kepada derajat hewan, ya. Jadi kita tahu bahwa manusia ini, karena topik kita adalah manusia tentunya kita akan bahas tentang makan dan minum, tapi ternyata ada aspek-aspek lain yang perlu kita pahami, ya. Jadi manusia itu punya interaksi dengan Rabb-nya, dengan Al-Khaliq, ya, dalam bentuk keyakinan, akidah, dan juga manusia perlu beribadah, karena itu adalah kewajiban dari Al-Khaliq. Ya, manusia punya interaksi dengan manusia yang lain, ya, enggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Di sana ada muamalah, munakahah, ada siasah, ada riayah, ada pendidikan, ada kesehatan dan lain sebagainya, ya. Jadi ada dua interaksi, ya. Yang jelas dua interaksi ini manusia harus terikat dengan aturan-aturan, tanpa aturan manusia akan celaka. Nah, ternyata manusia juga punya hubungan dengan dirinya sendiri, ya, interaksi dengan dirinya sendiri, yaitu mau makan, minum, ya, itu hubungan dengan dirinya sendiri, mau pakaian, ya, seperti apa pakaian yang dipakai, kemudian akhlak, mau berperilaku seperti apa. Dan kalau kita perhatikan syariat Islam, ya, yang mencakup semua menjelaskan semua hal tentang kehidupan ini, ya, sumber dari Quran, Sunnah, ijma dan qiyas, ya, ini adalah menjelaskan kepada kita semuanya tentang hukum-hukum ini, ya. Inilah kemudian kewajiban manusia untuk memahami, ya, memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan dirinya sendiri, mewujudkan makanan, minuman yang halal, juga thayyib, pakaian-pakaian yang syar'i yang menutup aurat, ya. Akhlak adalah akhlak yang mulia, akhlakul karimah, bukan akhlak yang tercela. Bagaimana Ustaz kalau misalnya manusia
suka-suka saya gitu kan ya, mau makan, mau pakai pakaian, mau menepati janji atau tidak, itu suka-suka saya. Ya, kita tidak bisa begitu di dalam hidup ini, ya. Jadi manusia dibimbing apa itu oleh ilmu, oleh pengetahuan. Tentu nggak ada manusia yang memilih jalan hidup suka-suka. Jadinya ya manusia suka-suka nanti kan ya. Jadi manusia punya interaksi dengan orang lain, tentu manusia harus memperhatikan aspek hukum, dan manusia juga harus dekat dengan Khaliknya. Kenapa? Karena hidup ini tidak bisa lepas satu detik pun daripada rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dalam kondisi ujian yang berat seperti ini, manusia harus semakin kuat menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ikhwah-ikhwah. Nah, ini kita masuk kepada topik makanan, minuman yang kita bahas. Jadi pembahasan sebelumnya tadi memberikan kerangka berpikir atau memberikan filosofi tentang kenapa kita harus mengikuti hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa manusia tidak bebas ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, itulah jawabannya. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang tadi memiliki potensi kehidupan, yang mana potensi itu harus mengantarkan dirinya kepada pemenuhan yang aturan Islam yang Allah sendiri nyatakan tibyana likulli syai', ya, bahwa Al-Quran itu adalah menjelaskan segala sesuatu, artinya sini menerangkan segala hal apa saja yang apa itu dilakukan oleh manusia. Apakah manusia boleh lepas daripada syariat? Silahkan. Sendiri oleh manusia, yaitu keburukan yang akan menimpa dirinya. Dan itu tentu kita berlindung kepada hal-hal yang demikian. Alhamdulillah min. Ya. Insyaallah ternyata sudah sangat lengkap sekali aturan terkait dengan makanan yang halal dan thayyib ini, perintahnya langsung dari Allah SWT dalam Quran. Ya, di mana Quran itu adalah sesuatu yang pasti sumbernya, tidak ada yang bisa mengingkari. Ya, siapa yang bisa mengingkari keberadaan Al-Quran sebagai kalamullah? Ya, coba. Ya, Allah sendiri yang apa itu menyatakan. Ya, jika kalian ragu apa yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad, datangkan ya semisal Al-Quran. Ya, kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin muslim. Jadi nggak bisa ternyata manusia untuk mendatangkan Al-Quran. Jangankan Al-Quran yang satu mushaf ya 30 juz ya, untuk mendatangkan sebuah surat saja tidak bisa. Mendatangkan sebuah ayat saja tidak bisa. Ya. Jadi memang Al-Quran adalah betul-betul kalamullah, yang mana ketika orang itu membaca Al-Quran, yang beriman, hatinya langsung apa itu nyambung, terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kalamullah. Mana kalamullah adalah wa qauluka haq. Pernyataan dari Allah adalah sesuatu yang hak, bukan sesuatu yang ilusi, bukan sesuatu yang apa itu abstrak, tapi sesuatu yang nyata, real. Bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi manusia harus terikat dengan aturan-aturan ini. Ya. Boleh saja manusia melanggar aturan ini, tapi manusia nanti akan menanggung akibatnya. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka. Jika kalian berpaling dari aturan Allah, hidup kalian tak akan sempit. Ya, hidup kalian tak akan susah. Pilih mana? Hidup lapang, hidup berkecukupan, hidup bahagia, ataukah hidup yang sempit, hidup yang menyesakkan, ya. Hidup yang mendatangkan keburukan. Ya, tentu bagi orang yang berakal memilih jalan hidup yang baik. Dalam hal makanan harus halal dan thayyib.
Perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, dan dalam surat Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malus sholihan inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul, makanlah dan dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh, sungguhnya aku mau mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat An-Nahl 114, Faqulu ma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja meminta. Dan demikian juga dalam surat Thaha 81. Nah, semua perintah-perintah ini, ya, demikian juga perintah-perintah yang lain dari aturan-aturan Allah, apakah tadi pakaian, apakah tadi akhlak, apakah tadi muamalah, apakah tadi itu interaksi dengan Rabb-nya dalam hal ibadah, semua itu kalau dilaksanakan akan membawa hikmah bagi kehidupan. Ya, sekali lagi kalau diamalkan akan membawa kebaikan, rahmat bagi kehidupan. Namun apabila dilanggar akan mendatangkan laknat, musibah, bencana, kemalangan, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Tidak aku terus engkau Muhammad kecuali bawa rahmat bagi seluruh isi alam ini. Gitu kan? Artinya apa? Keterikatan kita pada aturan Allah mengikuti Rasul, ya, itu akan mendatangkan rahmat. Jadi natijah hasil dari sebuah amal ini akan dirahmatan alamin, mendatangkan rahmat. Ya. Tapi hasil dari melanggar ayat ini berarti tidak ada rahmat. Kebalikan dari rahmat apa? Musibah, laknat. Nah, jadi ini sekali lagi kita harus menguatkan visi di dalam hidup ini, ya. Jadi sekali lagi yang kita tidak boleh kendor dalam visi ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, hidup ini tidak lain adalah untuk beribadah. Jadi sekali lagi hidup ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Baik, mungkin saya agak cepat. Nah, terkait dengan makanan dosa yang haram, insyaallah kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi diantaranya setiap tubuh yang tumbuh makanan yang haram maka api neraka lebih utama baginya. Ya, ya, Masya Allah. Jadi makanan yang haram itu ternyata mengantarkan orangnya menuju api neraka. Neraka itu ilusi apa hak? Neraka itu hak. Wal jannatu hak, wan naru hak. Surga itu hak, neraka juga hak. Bagaimana kok bisa? Iya, wong adanya surga dan neraka itu disampaikan dalam Quran yang pasti, ya. Quran itu sumber yang pasti, tidak bisa diragukan, tidak bisa ditolak oleh siapapun. Jadi kalau menolak isinya, ya berarti nanti dia akan merasakan sendiri apa akibatnya, ya. Dan Allah sudah membentangkan bukti-bukti tentang apa itu kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala dan juga kebenaran daripada Al-Qur'an ini bagi orang-orang yang berakal. Ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang berakal. Banyak sekali ayat ya. Dan apa itu Allah menyatakan bagi orang-orang berakal gitu kan ya, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang memahami, ya. Di sana ada kemahabesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita harus menguatkan visi kita ya untuk apa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bakti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita melanggar, kita takut dengan dosanya Allah. Gitu kan ya. Demikian juga wasiat Nabi kepada sahabatnya Ka'ab
bin Ujrah, wahai Ka'ab, sungguhnya tidak tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka yang lebih berhak untuknya. Ya, tapi undang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah masuk kategori dosa, ya. Dosanya bisa jadi menjadi dosa besar ini ya, makanan yang haram ini ya. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal, dengan istighfar, dalam arti maaf, dosa besar itu harus dihapus dengan taubatan nasuha. Karena ada ayat ya, nah, ikutilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu nanti akan menghapus keburukan. Itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil, manusia khilaf, itu kan ya, manusia itu tidak kuasa untuk menolak keburukan itu, misalnya karena terkondisi tertekan dan seterusnya, atau karena kebodohannya, itu dosa-dosa kecil, itu akan terhapus dengan amal soleh yang kita lakukan. Tapi kalau dosa-dosa besar, mengkonsumsi makanan haram seperti ini, itu harus dengan taubatan nasuha. Kenapa? Karena ini diantara dosa yang besar itu adalah jelas dinyatakan di sana itu kan ya, menuju api neraka ya, bagi orang yang mengkonsumsi barang yang haram. Itu berarti harus kita hindari dosa yang seperti ini. Nah, kemudian ada juga Rasulullah menceritakan tentang orang yang habis melakukan perjalanan, rambutnya acak-acakan, berdebu, membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rob, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diliputi dengan haram. Bagaimana doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau ingin dikabulkan doanya Allah, ya ini harus memperbaiki perilakunya, memperbaiki makanannya, memperbaiki pakaiannya, ya, dan berdoa dengan cara yang baik, ya. Insyaallah ini kita mudah-mudahan ini kita bisa menjaga diri kita ya dari hal-hal yang diharamkan ini sehingga kita masuk orang-orang yang selamat. Nah, ikhwan rahimakumullah, untuk makanan ya, itu ada sebuah kaidah yang bisa kita jadikan pedoman ya. Kaidahnya begini, aslu fil asya al ibah. Jadi asal dari suatu benda, termasuk di sini adalah makan, adalah mubah, boleh. Ya, ada tambahan malam yaridu dalilu tahrimi, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya semua makanan itu adalah halal kecuali yang diharamkan. Dan disinilah letak kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Dengan kaidah ini adalah kemudahan, keringanan bagi manusia. Yang halal, yang dibolehkan, yang diridhai Allah banyak sekali, ya. Yang haram sedikit. Karena dalam kaidahnya asal suatu benda boleh selama tidak dalil yang melarangkan. Jadi hanya beberapa saja yang dia larang disebut di dalam nas. Di antaranya ini ya, ini ayat Al-Maidah ayat 3 ini titik kritis keharaman dari sumber hewani. Ya, nanti kita ada makanan sumber nabati, ya, makan mikrobial, ya. Ini titik kritisnya masing-masing ada, ya. Kalau titik kritis sumber hewani dari mana? Didasarkan dari ayat Al-Maidah ayat 3 ini. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Qurimat alaikumul maitah wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wa natihatu wa ma akalas subuh illa ma dzakaitum wa ma dubiha 'alal nusubi dan seterusnya. Ya, diharamkan bagimu makan bangkai, maitah. Jadi bangkai itu haram. Dam, darah, ya. Lahmul khinzir, daging babi, ya. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, hewan yang tidak disembelih atas nama Allah, ya, diperuntukkan bagi berhala, diperuntukkan bagi selain Allah. Wal munkhaniqatu, hewan yang tercekik, ya. Wal mauqudatu, hewan yang terpukul. Wal mutaradiyatu, hewan yang jatuh.
ya. Wa nadihatu, hewan yang ditanduk, ya. 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 Ditanduk, ya. Wa ma akala subuh ila madaka itu wa matubiha ala nusubi dan seterusnya, ya. Jadi yang terkam binatang buas kecuali yang sempat menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala dan seterusnya. Jadi ini adalah titik kritis kehalalan dari sumber hewani. Nah, tadi suatu aturan syariat dilaksanakan bawa rahmat, ya. Dilanggar akan membawa laknat, bencana. Kita bagi orang berakal sebetulnya dari aspek ini aja bisa memahami, gitu kan, ya. Bangkai kok dimakan, itu secara fisik aja bangkai itu seperti itu, ya. Secara kajian lebih dalam lagi ternyata daging bangkai itu tidak menyehatkan, ya. Kenapa? Karena darahnya masih ada di situ, di dalam daging itu, di mana darah itu adalah kotoran. Nah, kalau itu dipaksa dimakan, membawa keburukan bagi manusia, tidak mendatangkan rahmat, tidak mendatangkan kesehatan. Nah, jadi di sini kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi, kita betul-betul Allah itu maha kasih sayang bagi manusia. Allah tidak bermaksud mencelakakan manusia dengan aturan ini. Allah ingin menyelamatkan manusia. Nah, cuma manusianya mau tidak diselamatkan, itu ya. Jadi hal yang harus kita dalami lagi. Ternyata banyak manusia yang nggak mau diselamatkan Allah. Karena dalilnya apa? Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari kalian itu bersyukur, gitu kan, ya. Ternyata kebanyakan manusia adalah ya, berpaling dari Allah. Ini masuk ke dalam kajian apa itu, sudah masuk pada kajian halalan thayyiban secara empiris, secara ilmu pangan, food science, ya, di mana di dalam perundang-undangan pangan sendiri apa itu ya undang-undang yang bikin manusia, ya, dan ini tentu juga atas masukan-masukannya. Ya, artinya apa? Ya, kita tidak melihat bagaimana undang-undang itu sebagai sesuatu yang final, tapi harus kita respon dengan positif kalau itu memang isi daripada undang-undang itu memang baik, gitu kan, ya. Kalau isi daripada undang-undang tidak baik, ya harus kita berikan masukan, ya. Yang jelas di dalam undang-undang pangan, undang-undang nomor 18 tahun 2011, ya, konsep halal itu dimasukkan di sana, ya, mana ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai kepada perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama. Nah, di sini, ya, di konsep pangan yang tercukupi, pangan yang bahan untuk negara itu adalah, ya, makanan itu tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan juga masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ini artinya apa? Sudah diwadahi ini konsep halal. Karena halal adalah konsep syariat, konsep agama Islam. Nah, kemudian juga ada undang-undang yang lain, undang-undang 33 nomor 33 tahun 2014 tentang undang-undang jaminan produk halal, yang kemudian apa itu diganti dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang masih kontroversi itu, ya. Di situ diatur terkait dengan bagaimana sebuah sertifikasi apa itu produk halal. Jadi ada perubahan. Dan kemudian juga ternyata ini perusahaan, demikian juga instansi, lembaga, ya, di dunia ini berlomba-lomba untuk memberikan servis, menyediakan barang dan jasa yang halal, ya, memberikan barang dan jasa yang halal. Siapa yang dibidik? Adalah pasar muslim. Jadi pasar muslim itu cukup besar, ya. Jumlah muslim di dunia adalah 1,7 miliar.
Jadi mereka memberikan konsep yang lebih luas. Halal itu tidak hanya makanan, tapi juga aspek-aspek jasa, ya, wisata halal, ya, hotel halal, artinya hotel syariah, gitu kan ya, ya, dan seterusnya. Jadi di sini ternyata berlomba-lomba, ya, bahkan negara di Eropa yang sana Muslim itu minoritas, itu kan ya, mereka pun juga berlomba-lomba untuk menyediakan barang dan jasa yang halal ini. Ini artinya apa? Ini kondisi kita, global kita itu seperti ini, ya. Kita yang Muslim juga tidak peduli dengan kondisi ini, berarti kan tidak memahami situasi yang ada di sekitarnya, gitu kan ya. Ini dunia saja diperhatikan seperti itu, ya. Nah, baik, ini sedikit masuk kepada ilmu pangan, ya. Jadi ilmu pangan itu sendiri apa toh, ya. Jadi ilmu pangan itu adalah penerapan ilmu dasar fisik, kimia, mikrobiologi serta prinsip-prinsip teknik, ekonomi dan manajemen pada seluruh mata rantai penggarapan bahan pangan sejak dari dipanen sampai dihidangkan, ya. Cakupannya ya ilmu pangan, kimia, mikrobiologi, fisika pangan dan teknik proses, ya. Nah, ini ada sebuah hadis Nabi, ya, yang itu juga menjadi pedoman untuk apa itu makanan yang halal, ya. La dororo wala diro, jangan bahayakan diri dan bahayakan orang lain. Dalam konteks makanan, jangan mengkonsumsi makanan yang tidak aman. Kenapa? Karena bisa membahayakan diri. Tidak aman itu apa? Makanan yang mengandung, ya, toksin, racun, ya, makanan mengandung kimia berbahaya, ya. Nah, jadi dengan pendekatan ilmu pangan, ya, kita di sini bisa memproduksi, ya, panganan yang bergizi, yang aman, yang halal, ya, yang thayyib lah, ya. Jadi dengan pendekatan ilmu pangan kita bisa memproduksi halalan thayyiban yang memberikan dampak pada kesehatan kita, ya. Yang mana haram, ya, itu kalau tinjauan syar'i tadi adalah sudah jelas sekali. Ini kami memberikan uraian lebih luas lagi, ya. Jadi haram itu dari zatnya, dari cara memperolehnya. Jadi disebut haram sudah jelas, clear, jelas. Yang haram itu, ya, sebagaimana hadis Nabi, yang haram, yang halal jelas, yang haram jelas. Yang sama di antara keduanya itu tinggalkan. Jadi secara zat itu jelas ini barang yang haram, makanan yang haram. Cara memperolehnya, secara zat halal, tapi cara memperolehnya dengan cara mencuri, ini juga menjadi haram. Ya, ya, kemudian karena ilmu pangan bisa masuk ke sini. Cara memprosesnya, ya, zatnya halal. Cara memprosesnya ternyata selama proses di sana terbentuk apa itu bahan-bahan yang tidak aman, ya, karena bisa jadi toksin itu terbentuk selama pengolahan, selama penyimpanan, ya, selama penyajian, ya, karena mata rantai dari farm to table, dari kebun sampai ke meja makan sampai hidangan. Jadi memprosesnya ini juga harus diperhatikan, tidak boleh ada kontaminasi, tidak ada barang-barang yang masuk yang apa itu tidak halal tadi, termasuk juga hal yang membahayakan, itu juga akan apa harus dicegah. Nah, jadi sehingga tepat sekali apa yang disampaikan oleh filosof Hippocrates, jadilah makanan sebagai obatmu dan jadikan obat sebagai makanan. Artinya kalau kita ingin sehat harus perhatikan dari makanannya, ya. Nah, ini tinjauan secara apa itu konsep, ya. Nah, ini sedikit aja ya gambaran umum, ya, dengan pendekatan pangan tadi kita bisa bandingkan pangan yang halal dengan pangan yang haram. Secara fisik sensori yang halal itu pasti bersih, baik sisi higien dan sanitasinya, ya. Ya. Ini umum, ya, silahkan mau pilih makanan yang halal apa, ya. Nah, tentu konsep halal dan thayyib tadi, ya, daging sapi misalnya, ya,
bersih sapi itu, ya, dari kandang sampai kemudian ini komposisi daging, ya, ini memenuhi kriteria kebutuhan gizi, ya, ya. Kalau yang haram, haram itu kotor, menjijikkan. Nah, coba kalau dari sisi daging, sini yang halal itu sapi, yang haram itu babi. Ya, kita tahu tempat kandangnya babi seperti apa, bagaimana apa itu kebiasaan daripada babi itu, ya, dia memakan kotorannya sendiri, ya, hewan yang malas, ya, tidak mau gerak, dengan ya, ya, jadi di sini ini kita bisa melihat secara fisik sensori halal itu pasti apa itu bersih, haram itu kotor. Secara kimia, ya, kandungan gizinya baik dan menyehat, yang dibutuhkan oleh manusia, ya, ya. Yang haram, ya, tidak sehat. Contohnya babi itu lemaknya sangat tinggi sekali. Ini belum dari sisi bagaimana jenis lemaknya, ya. Dari sisi total lemaknya sangat tinggi sekali. Dari jenis lemaknya barangkali banyak lemak jenuh yang tidak baik untuk kesehatan, atau bahkan lemak yang jenis lemak trans, ya, yang bisa berpotensi untuk memicu, ya, kanker, ya. Jadi bisa berhubungan dengan penyakit, ya. Dan sisi mikrobiologi, ya, aman, yang halal, ada thayyib aman, tidak ada parasit, ya, tidak ada kuman, ya. Kalau barang yang haram tadi dari cara hidupnya tempat yang kotor seperti itu, wah, di situ semua kuman berkumpul jadi satu, ya, semua parasit kumpul jadi satu di dalam tubuh hewan yang haram tadi, ya. Jadi kemudian ada teknik proses barang yang halal itu mudah dan penanganannya itu bisa jadi alami, tidak perlu apa itu rekayasa, tidak perlu apa itu proses yang rumit. Tapi barang yang halal, barang yang haram untuk memperoleh jadi panganan yang bersih dan seterusnya, wah, ini butuh rekayasa dan sulit penanganannya. Manajemen rantai pasok sederhana, ya. Kalau barang yang haram butuh penanganan ekstra karena itu berhubungan dengan lingkungan, ya, berhubungan dengan lingkungan, aspek-aspek yang lebih luas lagi, ya, transportasi dan seterusnya, ya. Dan silahkan nanti apa itu dikaji sendiri karena hanya rangkuman aja. Sebagai contoh aja di sini makanan haram itu adalah babi, ya. Jadi sangat tinggi sekali ternyata lemak daripada babi itu, ya, babi gemuk 91%, kalau dibandingkan kambing 56%, kalau sapi gemuk 35%, ya. Jadi mengkonsumsi daging babi itu, ya, dia seperti menumpuk lemak. Padahal konsumsi pangan seimbang itu, lemak itu harus dibatasi maksimum 30%, ya. Mengkonsumsi lemak dalam hidangan itu maksimum 30%, ya. Kalau lebih dari 30% bagaimana? Wah, bisa nanti berbahaya. Bisa yahaba nanti, ya, yahaba berbahaya. Baik, yang ini sebagai perbandingan dan kemudian silakan nanti melakukan kajian lebih dalam lagi tentang watak babi, ya, tinggal dan seterusnya. Ternyata di sana, wah, semua jenis parasit kumpul jadi satu di hewan babi itu, ya. Silahkan dikaji, ya, kumpul jadi satu semua jenis cacing dan apa itu kuman-kuman, ya, mikroba yang dia tidak aman bagi kesehatan, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sedikit pengantar, mudah-mudahan bisa dipahami dan untuk bisa kita pedomini dalam kehidupan kita semakin yakin dengan ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya makanan halal thayyib ini, hanya itulah yang kita konsumsi, kita tidak mengkonsumsi barang lain, ya. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama, ya. Alhamdulillah, Ustaz. Baik,
Sahabat mataku, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Dr. Agus Suyanto. Tentunya ada tinjauannya, baik dari segi syarak maupun kemudian food science-nya kita kemudian menemukan, begitu juga aturannya ya, baik yang dibuat manusia maupun kemudian aturan yang tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat nih terkait makanan ini memang adalah hal yang paling urgen ya, bahkan ancamannya luar biasa ya, merinding bulu kemudian lihat hadis tadi ya, baca hadis tadi ya, tempatnya di neraka ya tentunya bagi yang makan makanan haram itu. Nah, seringkali kemudian ya kalau kita lihat ya, jenis-jenis makanan atau kemudian benda yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Memang sependek sepengetahuan saya bahwa tidak dicari-cari ilatnya gitu ya, meskipun memang ada hikmah yang ditemukan ya, dengan berkembangnya teknologi atau kemudian khususnya ilmu pangan ini, tentunya banyak zat-zat yang bisa kita temukan yang memberikan doror bagi kita. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih mereka itu tetap memakannya gitu ya, Sat? Taruhlah kita tanggalkan dulu tentang keyakinan misalnya gitu ya. Kenapa sih kemudian tetap saja dikonsumsi yang jelas-jelas secara sains sudah kemudian dipaparkan seperti itu? Apa sih ya yang melandasinya hal demikian tetap dikonsumsi? Padahal kalau kita lihat ya, semuanya tidak ada yang baik sebenarnya untuk kesehatan tubuh. Mungkin seperti itu, Sat. Baik, ini butuh kekuatan ya untuk membuat ekosistem dunia, ekosistem yang halal ya. Tidak boleh diserahkan pada manusia. Kalau diserahkan pada manusia itu ketika diberi celah, manusia cenderungnya itu menyimpang. Kalau diberi pilihan ya, ini A, ini B, manusia cenderung menyimpang. Kenapa? Itulah manusia ya, di mana manusia itu adalah makhluk yang banyak kekurangannya, makhluk yang bodoh, diberi makanan yang halal dia pilih yang haram. Kenapa begitu? Ya itulah ya manusia, sehingga manusia itu untuk bisa selamat itu harus belajar, harus memahami esensi daripada halal dan haram ini. Di samping juga memang ada yang menggoda manusia, yaitu setan. Nah, setan ada yang menjerumuskan manusia. Jadi ternyata keselamatan manusia ini butuh sebuah ekosistem ya, yang menjamin manusia itu bisa selamat. Ya berarti hal-hal yang melanggar dari aturan harus ditutup rapat-rapat. Gitu. Katanya dengan makanan betul-betul bagaimana nanti makanan yang diproduksi betul-betul dijamin itu adalah makanan yang halal, gitu kan ya. Jadi aspek-aspek yang berhubungan dengan haram betul-betul ditutup rapat, gitu kan ya. Jadi ada mekanisme pengaturannya, ya. Jadi tidak menafikan juga ada kelompok non Muslim yang memang makan itu bagi kita halal, haram, bagi mereka haram. Itu pun kita juga mengakui. Silahkan agamaku, silahkan Anda mengkonsumsi karena itu keyakinan Anda, tapi dalam hal jalur distribusi, mekanisme pemasaran tentunya harus dibatasi, tidak boleh menjadi wilayah publik. Nah ini sekali lagi butuh ekosistem yang mengendalikan ini ya, untuk produk halalan thayyiban ini ya. Kalau dalam sinyal dalam Al-Quran memang kebanyakan manusia itu begitu. Walillah matashkurun, sedikit sekali dari manusia itu yang bersyukur. Oleh karena itu beruntung kita termasuk orang-orang yang bersyukur nikmat Allah yang mau diatur dengan hukum Allah ini, ya.
Bahkan Sayyidina Umar itu adalah berdoa, dijadikanlah Allah, aku termasuk orang-orang yang sedikit. Ya, doanya Sayyidina Umar begitu. Ya, kenapa? Kebanyakan manusia itu lalai, kebanyakan manusia itu menyimpang, bahkan berbuat dosa. Sedikit sekali yang taat, sedikit sekali yang apa itu betul-betul apa itu taat pada Allah SWT. Ini zaman Umar loh, zaman Umar di mana Islam itu diterapkan dan manusia hidup dengan budaya Islam. Itu masih seperti itu keadaannya. Ternyata memang manusia itu kecenderungannya untuk berbuat dosa gitu kan, mencari-cari ya, tidak sembunyi-sembunyi dan seterusnya itu kan ya. Ya. Nah, zaman sekarang seperti apa lagi? Ya, tentu kita harus banyak istighfar ini ya. Dan dekat-dekat dengan orang-orang yang soleh, ya, dekat-dekat dengan orang soleh, nanti akan bentuk sebuah mini ekosistem yang akan membentuk pribadi yang soleh juga. Kalau pergaulannya tidak terkendali, siapapun dan tidak memperhatikan kesolehannya, ya kita nanti akan tergerus oleh situasi keadaan ini dan kita berlindung ya. Jadi kita harus punya lingkungan yang Islami, dalam lingkungan pergaulan, dalam lingkungan apa itu pendidikan dan seterusnya. Ini kita harus bangun ya suasana dalam siswa ya. Baik. Ya, enggak ada Ustadz Zainuddin, ada Ustadz Irus. Enggak, sharing-sharingnya ini apa itu pendekatannya mungkin beda nanti ya, dari sisi budaya, dari sisi kawan ini ya, halalan thayyiban dari sisi fisikawan. Nah, Zainuddin ini wah ini pakarnya ini laut ini ya, jadi semua yang di laut itu bangkainya halal ya. Tadi disebut itu dalam tadi adalah maitah itu haram, tapi kalau bangkai laut itu halal. Jadi masya Allah. Jadi anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk makanan yang halal ini. Ya, sisa-sisa atau melimpah sumber daya yang sangat melimpah. Sedangkan yang haram itu sebetulnya itu susah kita tuh, ya. Mau melihara babi itu masya Allah itu aspek sanitasi lingkungannya itu baunya seperti itu. Jadi itu jarak 1 kilo sudah tercium bau busuknya itu ya. Nah, itu tuh sebetulnya manusia bisa mengambil pelajaran ya. Dan manusia dengan dalih pengetahuan ilmu dicapai barangkali saya bisa menyingkirkan parasit-parasit dari babi, tapi tidak ada jaminan. Sekali lagi tidak ada satu jaminan pun yang memastikan bahwa daging babi itu adalah aman. Ya, biarpun manusia dengan pengetahuannya bisa mengolah begini-begini. Kenapa? Karena dalam aspek makanan itu kimia, biokimia ya. Itu misteri biokimia itu. Misteri sampai sekarang. Jadi reaksi-reaksi di dalam tubuh ya, metabolisme makanan dibongkar, disusun kembali ya. Itu miliaran yang terjadi dalam tubuh manusia ya. Bukan jutaan, miliaran ya. Jadi kita makan satu potong daging ayam, itu proteinnya itu pecah menjadi ribuan jutaan jenis apa itu peptida, dan kemudian menjadi asam amino yang dan kemudian disusun kembali. Jadi sebetulnya itu manusia itu nggak tahu apa yang ada pada dirinya, dia hanya membongkar sedikit secumil daripada apa itu ilmu itu, yang besar itu belum disingkap. Jadi jenis protein babi barangkali nanti akan ditemukan lagi secara sains. Ini menyebabkan ada hubungan dengan perilaku apa itu tadi sifat-sifat babi, ternyata ada hubungannya juga dari sana. Ternyata lemak babi jenisnya adalah begini. Itu akan menyebabkan umur pendek misalnya begitu. Itu jadi masih misteri. Jadi manusia jangan sombong ya, jangan sombong biarpun sudah mengetahui pengetahuan dan seterusnya, masih misteri ya. Itulah ilmu Allah yang digambarkan dibandingkan dengan ilmu manusia itu ya, manusia mencelupkan jarinya ke laut, itu yang nempel di jarinya itulah semua manusia dikumpulkan kepandaian kepintarannya, sedangkan yang lain masih apa itu belum tahu rahasia daripada apa. Oleh karena itu bagi orang yang beriman tadi kuncinya takut ya, dia hanya makan yang halal, demikian juga yang thayyib. Demikian. Monggo yang lain sharing-sharingnya. Baik. Ya,
tadi ya gambaran yang disampaikan oleh Ustaz Agus Fianto. Boleh ini sedikit sharing Tad. Ya silakan, terus. Iya, Enggak. ini Tad. Terkait dengan makanan halal itu ya. Terus terang pengalaman di luar ya, sempat ada di luar itu kita sangat apa ya? Kalau di sini kan kita bisa makan apa saja begitu ya. Sehingga kadang kita merasa lalai, tidak perlu mengecek komposisi, tidak perlu mengecek siapa pembuatnya begitu kan. Tapi kalau pas kita ada di luar di mana ketersediaan makanan halal dan itu memang terasa sekali saat perjuangannya itu. Betul. Kita harus mengecek terus. Kadang ada satu produk yang tahun sekarang misalkan itu masih oke, tapi karena si perusahaan itu dia tidak ada yang mengontrol dan si perusahaan tidak mendeklar itu halal begitu. Cuma dari komposisi boleh dipakai dan digunakan menurut orang yang konfirmasi langsung begitu. Nah, tahun-tahun berikutnya justru ada konfirmasi bahwa si perusahaan itu sudah menggunakan bahan yang berbeda gitu. Jadi kita harus benar-benar update begitu, nggak bisa menyerahkan. Dan yang jadi kadang sedikit polemik itu kan kadang suka ada perbedaan pendapat Ustaz. Dari yang mulai strict banget sampai yang agak longgar banget begitu. Di kalangan kaum muslimin sendiri begitu. Dari mulai strict misalkan terkait dengan makanan olahan. Nah, itu ada yang strict misalkan yang biasanya kami ambil pendapat itu walaupun diproses dengan tidak menggunakan bahan yang mengandung misalkan di restoran gitu ya. Nah, tidak mengandung bahan yang haram, tapi kalau di situ juga menyediakan makanan lain yang dari melibatkan minyak dari hewannya atau dari babi misalkan, kalau prosesnya tidak dipisah, nah kita katakan tidak menerima begitu ya, itu tidak bisa. Tapi ada mengatakan, itu kan jelas tidak mengandung, perkara prosesnya seperti apa itu kita tidak tahu begitu. Jadi pokoknya bahannya misalkan ikan, kemudian tidak ada alkohol, tidak apa, pokoknya kita pilih dari restoran itu menu yang memang ikan begitu, bukan hewan misalkan gitu ya. Ada lagi yang mengatakan sampai misalkan contoh untuk kami itu ayam itu kami pilih yang memang ada logo halalnya. Tapi di Jepang juga banyak ayam yang tidak menggunakan logo halal. Nah, ayam, sapi dan seterusnya. Bagi mereka ya kan kalau itu udah jelas begitu ya, tidak jelas hewannya ayam begitu, jawabannya sapi gitu. Nah, kalau kami berpendapat itu kan harus diproses secara Islami dan seterusnya. Jadi itu banyak perbedaan pendapat dan kadang yang suka membingungkan itu adalah kalau orang Jepangnya misalkan begitu waktu itu, dia kadang suka agak bingung. Kok menurut kamu ini kamu nggak makan yang ini, tapi kok Muslim yang itu makan yang itu gitu. Nah, ini agak susah itu menjelaskannya. Khilafiyah. Iya, tapi kan mereka kan agak susah khilafiyah karena yang mereka paham itu yang namanya Muslim itu ya satu begitu. Akhirnya kan harus menjelaskan panjang lebar, ada perkara yang pokok, ada perkara yang beda pendapat. Jadi akhirnya diskusinya panjang gitu. Itu sedikit. Jadi kalau di Indonesia pas kita pulang ke sini itu kan yang lucu kalau anak-anak gitu saja. Kalau anak-anak kan dulu kalau mau beli nanya dulu ini boleh apa enggak gitu. Kita cek dulu kan. Oh, ini dicek di Facebook ada enggak, di grupnya kan ada Facebook tuh halal Jepang misalkan. Oh, ini boleh katanya menurut yang tahu orang Jepangnya gitu. Misalnya orang Muslim yang lama di sana dan dia bisa bahasa Jepang dan dia sempat konfirmasi ke perusahaan gitu. Proses berapa. Nah, ini boleh, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi gitu. Nah, pas ke sini ya, semuanya boleh ini. Cek dulu ada logo halalnya atau enggak. Pas dia cek semuanya ada logo halalnya, oh ini ada logo halalnya, boleh katanya. Ya, Indonesia artinya ya semua boleh. Cuman penghargaan kita terhadap barang itu halal atau tidak, sehingga itu baik untuk kita itu, saya rasa malah justru kita lebih ketat ketika di luar negeri saat kita mengecek dan seterusnya. Tapi kalau di sini ya bablas semua gitu, sudah tidak ada ya karena kita husnuzon mungkin ya, semuanya proses sudah baik gitu, jadinya ya mudah-mudahan halal dan thayyib begitu. Itu sedikit sharing saja. Kalau untuk ini materinya sudah alhamdulillah sudah sangat menarik sekali Ustaz.
Baik, jazakallah. Memang kita harus update terus dan meningkatkan literasi ya terkait dengan pahamnya halal dan thayyib ini, insyaallah. Selamat. Terus. Zainuddin, tapi waktunya monggo moderator nih. Zainuddin udah siap ini. Memang ya. Ya, Ustaz. Ya, mau nanya dikit, Ustaz. Ya, mau nanya, silakan. Ya, bertanya atau sharing atau apa lagi Ustaz ya. Apa saya masih kurang sehat ini, masih si penyembuhan. Syafaqallah. Ya, tadi materinya bagus sekali tadi ya, terkait dengan halal dan toib ya, itu bagus ya. Kadang-kadang kita hanya memperhatikan halal, tapi toibnya kita tidak perhatikan ya. Kadang-kadang kita sebagai seorang muslim itu kadang-kadang terlalu percaya diri dengan berserah diri kepada Allah. Yang penting sudah halal, toibnya itu nanti kita bantu dengan doa aja kan. Pasti Allah memberikan kesehatan. Kadang-kadang tidak memperhatikan gizi gitu ya. Meskipun kita itu sudah kecapean ya, malah hanya kita berdoa melulu gitu ya, itu tidak memperhatikan asupan gizi. Harusnya kita ini butuh asupan gizi ini ya, karena kita kecapean dan sebagainya gitu. Nah itu kadang kita seorang muslim itu terlalu terlalu berserah diri kali ya, tapi tidak memperhatikan ikhtiarnya. Nah itu kondisi yang itu juga saya rasa di saya juga terkadang begitu kan. Nah mungkin butuh seringnya ya. Kadang-kadang lalai dalam perkara itu ya. Termasuk dalam kondisi saat ini yang sekarang saya sakit ini, sebenarnya juga ada unsur itu gitu ya, lalai sebenarnya ya. Toibnya itu sedikit lalai mungkin ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan negara-negara barat negara-negara barat itu kan notabene kafir ya. Sudah pasti mereka karena ketidakyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa dipastikan makanannya itu tidak halal ya. Mungkin tadi Ustadz mengerikan tadi itu lemak babi ya, babi mengandung penyakit virus ini, waduh macam-macam gitu kan menakutkan gitu ya. Padahal di dunia barat itu malah rotinya pun diisi dengan babi. Malah saya pernah lihat itu isi rotinya itu daging babi mentah kan, kayak masih mentah gitu saya lihat. Dia irislah daging babi itu, baru dia tutupi dengan roti, baru dimakan gitu ya. Artinya semua yang ada dikandung oleh daging itu berarti kan tidak ada yang hilang sedikit pun. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, menurut beberapa data bahwa kondisi kesehatan dunia barat itu ini data yang saya baca ya, nggak tahu kalau ada data yang lainnya. Katanya itu malah bagus gitu ya dari segi kesehatan. Kesehatan mereka bagus. Nah harusnya kan dengan kebebasan mengkonsumsi sesuatu yang haram ya, kemudian tidak toib ya, tidak halal, tidak toib gitu ya. Harusnya kan kesehatan mereka itu jauh lebih memburuk ya daripada kaum muslimin ya. Apakah ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi ya, yang mereka sangat memperhatikan di sisi lain ya, memperhatikan kesehatan, umat Islam terlalu percaya diri dengan keyakinan mereka, serahkan kepada doa saja, yang penting sudah halal, ataukah bagaimana itu Tad? Nah, mungkin bisa di sharing Tad. Syukran ya.
Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz Agus. Atau menyambung ya pertanyaan yang dari YouTube biar sekaligus karena waktu juga. Ini dari Bambang Sardi. Pasar merupakan salah satu tempat penyebaran syar'i atau food science ya, tentunya makanan halal gitu ya. Bagaimana konsep Islam membangun pasar sehingga aspek syar'i dan food science 100% terpenuhi. Nah ini memang kalau kondisi sekarang jadi pertanyaan besar. Ya, silakan. Baik ya, jadi terima kasih Ustaz Zainuddin dan juga di pertanyaan di YouTube yang memang tugas kita bersama ya untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi pertama ya harus dipetakan ya. Pasar itu di sana apa tuh dibuat pemetaan, kemudian dibuat visi gitu kan ya, dibuat misi, dan kemudian nanti dibuat program kalau dalam tataran aksi. Tapi kalau kita sebuah proses itu ada input, proses, dan outputnya. Jadi inputnya berarti sumber-sumber yang masuk yang ada di sana ya berarti harus diseleksi ya. Misalnya kalau dia produk pangan berarti yang sudah memiliki sertifikasi ACCP seperti itu ya, dan juga sertifikasi dari kehalalan ya. Kemudian tentang proses terjadinya transaksi, proses penyajian di dalam pasar itu sendiri juga harus memperhatikan aspek-aspek yang memenuhi keamanan, kesehatan, dan seterusnya, termasuk juga konsep syar'inya. Jadi dari sisi proses juga nanti dari sisi output jelas orang puas di situ mendapatkan pelayanan, mendapatkan produk barang yang dengan kriteria syar'i. Ya, jadi ini memang harus dibuat dengan matang perencanaannya. Baik, kemudian dari sharing Ustaz Zainuddin, kita harus melihat secara komprehensif ya suatu bangsa ya, kita tidak bisa melihat dari satu sisi ya. Mungkin kalau on the spot hanya di sisi makanan saja, dia sehat-sehat saja bahkan umur panjang ya. Harus kita lihat secara utuh ya, usia harapan hidup sehingga mereka usianya panjang-panjang itu ya banyak aspek yang mendukung gitu kan ya, tidak hanya dari pangan tapi mereka adalah ya orang yang berkecukupan gitu kan ya, sehingga dia bisa menjadi bebas hidupnya untuk berkreasi, untuk berwisata, refreshing, dan seterusnya gitu kan ya. Nah tapi kalau kita mau jujur ya, masyarakat barat sekarang ini menghadapi yang namanya krisis ya, krisis mental ya, krisis spiritual ya. Jadi bahkan ada sebuah karikatur ya, jadi di situ gambar orang utan. Jadi gambar orang utan ya, dia itu memberikan nasihat kepada manusia, engkau jangan mengkhawatirkan aku punah, justru yang aku khawatirkan adalah masyarakat manusia itu sendiri yang akan punah ya. Nah, itu istilahnya itu kritik tapi bagus itu ya. Jadi selama ini kan kita mengkampanyekan selamatkan orang utan dari kepunahan dan seterusnya. Justru orang utannya yang menasihati manusia kan jangan khawatirkan aku punah, kau khawatirkan adalah punahnya bangsa manusia. Ya, jadi krisis. Orang yang hidupnya benar ketika menghadapi krisis, dia bisa keluar daripada krisis, siap selamat. Ya, tapi ketika hidupnya tidak ditopang dengan fondasi yang kokoh, agama yang kokoh, dia begitu krisis, stres. Jadi sebetulnya kita menunggu gelombang kiamat karena perbuatan manusia untuk masyarakat. Ya kita tidak melihat barat, bangsa kita juga seperti ini, keadaannya masyarakatnya juga sudah terdampak daripada westernisasi ini ya. Jadi ini kita membutuhkan sebuah pertolongan yang darurat untuk menyelamatkan kehidupan ini ya. Jadi sekali lagi itu, dan kita harus sebagai orang beriman yakin, pasrah, tawakal, sistem itu harus datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita implementasikan dalam
kehidupan. Allah alam bisawab. Baik, ya itu tadi penyampaian atau kemudian jawaban dari Ustaz Agus Suyanto ya terkait dua pertanyaan terakhir tadi ya. Dan ini juga sudah di akhir penghujung ya, sudah lewat berapa menit, dan saya persilakan kepada Ustaz Agus Suyanto untuk kemudian memberikan closing statement terkait halalan thayyiban, dan tentunya kalau kita lihat melibatkan berbagai macam semua orang lah yang terlibat dalam hal ini, tidak bisa hidup sendiri seperti di dalam Tuhan kita. Silakan Ustaz Agus, enggak. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Ya Allah, kami bertawakal kepadamu, ya, kami bertaubat kepadamu, dan kami akan kembali kepadamu, sehingga kita berharap di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan halalan thayyiban, dengan perilaku yang syar'i, ketaatan kita secara totalitas insyaallah, dengan aturan Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, dan dari Allah lah penjagaan dan perlindungan yang sempurna. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.